Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Esther Herawati Borulumban Gaul dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Borutarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa sumber kehidupan kami yang memberikan hidup yang baru bagi kami di pagi ini untuk dapat menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Bapa di sorga, di pagi ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu ketika kami hendak melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan biarlah firman-Mu menjadi penuntun yang menuntun kami untuk melakukan setiap pekerjaan, tanggung jawab kami, dan apapun yang kami kerjakan agar seturut dengan firman Tuhan. Bapa di sorga, kuduskanlah kami sehingga kami layak mendengar firman-Mu dan kami mampu melakukan setiap pekerjaan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 1-9. Yosua pasal 8 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah menuju ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya, seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam. Dan kepada mereka diperintahkannya. Katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu dan menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segeralah setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukannya semua itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai.
di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Demikianlah firman Tuhan, dan menjadi ayat pembimbing bagi kita adalah ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya." Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema renungan bagi kita yaitu jangan takut dan jangan tawar hati. Sobat terkasih, hari ini kita merenungkan sebuah kisah kemenangan bangsa Israel atas kota Ai. Setelah kekalahan di Ai yang pertama, boleh kita baca di Yosua pasalnya yang ke-7. Bangsa Israel menghadapi masa kesulitan dan kegelisahan. Seketika, keberanian mereka menciut. Padahal secara jumlah, penduduk Israel jauh lebih banyak dibandingkan penduduk kota Ai. Mereka seolah kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan menyertai. Kekalahan tersebut akibat dosa Akan yang melanggar perintah Tuhan. Namun dalam Yosua 8 ayat 1, Tuhan memberikan perintah baru kepada Yosua untuk tidak takut dan tidak tawar hati. Tuhan juga menjanjikan kemenangan atas kota Ai. Tuhan tidak meninggalkan Israel setelah kegagalan mereka. Tuhan berniat memulihkan bangsa Israel. Tuhan menyatakan niat kepada Yosua bahwa Dia akan memberikan kota Ai kepada Israel. Janji itu membuat Yosua kembali bersemangat. Dia mengerahkan 30.000 pahlawan-pahlawannya. Dibanding serangan pertama, jumlah ini 10 kali lipatnya. Israel sepertinya ingin mengerahkan semua kemampuan terbaiknya. Itu menunjukkan bahwa keyakinan mereka sudah mulai pulih. Firman Tuhan menyegarkan, menguatkan mereka kembali, serta memberi semangat yang baru yang telah kendur sebelumnya. Tuhan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yosua dalam pasal 8 ayat 1 ini, firman Tuhan menunjukkan kasih dan pengampunan. Dia berkata, "Jangan takut dan jangan tawar hati." Takut dan tawar hati, sikap ini menunjukkan keadaan yang sama sekali tidak bersemangat. Ketika seseorang tawar hati, itu berarti keadaan hilang semangat. Tidak ada kemauan lagi, tidak ada keberanian, dan putus harapan. Sikap tawar hati adalah sikap apatis. Tidak ada motivasi atau antusiasme. Semakin lama akan menjadi frustasi. Ini berbahaya. Dalam keadaan yang seperti inilah yang dialami umat yang dipimpin oleh Yosua. Akan tetapi, Tuhan memberikan strategi yang jelas kepada Yosua untuk mengalahkan kota Ai. Ketaatan terhadap perintah Tuhan adalah kunci keberhasilan. Bangsa Israel belajar dari kesalahan mereka sebelumnya dan taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Sobat radio yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita bisa mengalami kegagalan dalam usaha dan cita-cita. Apalagi ketika kita berusaha, namun dosa masih terikat dengan hidup kita.
Dalam hal ini, apapun yang kita lakukan tentu tidak akan berhasil. Penting bagi kita untuk introspeksi diri, melihat dan mengenal kelemahan kita oleh karena dosa-dosa kita. Ini penting bagi kita untuk mencapai keberhasilan dan kemenangan. Kita harus menghancurkan dosa-dosa dan kejahatan dalam hidup kita secara total. Kita harus tegas dalam memerangi dosa dan kejahatan dalam hidup kita dan menggantinya dengan kebenaran dan hidup yang kudus serta taat kepada perintah Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Jangan takut dan jangan tawar hati untuk mencoba lagi. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa kurang atau hilangnya rasa semangat, dan berharap akan pertolongan serta pimpinan Tuhan. Penting bagi kita untuk mendengar dan taat kepada petunjuk Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan taat melakukan segala perintah-Nya. Ketika kita taat, Tuhan akan memberkati usaha kita. Bersama dengan Tuhan, kita dapat mencapai kemenangan. Sobat radio yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan memberi perintah kepada Yosua, jangan takut dan jangan tawar hati, ini juga memberi keyakinan bahwa Tuhan bersedia bertindak dan menolong, serta menyertai dan memberi kemenangan. Kemenangan ini tentulah hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian perintah ini juga sampai kepada kita saat ini, supaya kita tidak takut dan tidak tawar hati menjalani hidup ini. Di tengah-tengah tantangan yang begitu banyak yang harus kita hadapi, dinamika hidup yang berubah-ubah, zaman yang semakin maju, bahkan melihat kehidupan manusia yang sudah bergeser kepada cara hidup yang individualis, mementingkan diri sendiri, juga abai terhadap orang lain, maka terjadilah pembiaran. Orang lain melakukan apa saja asal tidak mengganggu pribadinya masing-masing, padahal sesungguhnya itu pun dapat berpengaruh. Misalnya ketika orang lain melakukan dosa dan kejahatan, tentulah akan membawa kerugian kepada orang yang ada di sekitarnya. Jika tidak diperingatkan dan ditegur, maka dosa pun akan merajalela dan kehidupan jauh dari ketentraman dan kedamaian. Karena setiap dosa, jika tidak ditinggalkan, akan melahirkan dosa yang lain lagi, dan semakin banyak perbuatan dosa yang membawa kehancuran. Sebaliknya, jika mau meninggalkan dosa, hidup sesuai tuntunan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan hal-hal yang baik, yaitu kemenangan mengalahkan segala yang jahat. Hal ini membawa pengaruh yang baik bagi setiap orang, sehingga setiap orang saling mendukung dan saling membangun hal-hal yang baik yang mendatangkan kesejahteraan dimanapun berada. Sobat radio yang terkasih, juga dalam menghadapi tantangan atau rintangan besar dalam perjalanan hidup kita diajak untuk mengandalkan kepercayaan kepada Tuhan dan tidak terhanyut oleh ketakutan. Tidak peduli seberapa besar masalah atau lawan yang kita hadapi, dengan Tuhan kita memiliki sumber kekuatan dan dukungan yang tak terbatas. Kita diingatkan untuk tetap setia dan berani karena Tuhan yang kita percayai adalah
sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis. Dengan keberanian dan atas pertolongan Tuhan, marilah kita menjalani tahun 2025 ini untuk berpegang kepada perintah Tuhan dan yakin akan penyertaan-Nya. Kita tidak perlu takut dan tawar hati. Kita tidak tahu akan hari esok dan bagaimana kita harus berbuat. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tunjukkanlah kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan iman. Bila muncul kekhawatiran, teguhkan iman kita, berpegang pada pertolongan Tuhan. Masa depan yang baik ada di tangan Tuhan. Taat dan lakukanlah perintah-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, meneguhkan hati kami masing-masing untuk tidak takut dan tidak tawar hati menjalani hidup ini. Berkati kami untuk mau setia mendengar dan taat melakukan firman-Mu dan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami doakan setiap orang yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, pulihkan tubuh, jiwa, dan rohani mereka, dan mengandalkan pertolongan dan kuasa Tuhan saja. Yang hendak melakukan pekerjaannya saat ini Tuhan, tuntun mereka dalam perjalanan, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, yang hilang pengharapan oleh karena pergumulan dan masalah hidup, topang dan dukung mereka agar selalu berharap kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan saja. Sebab tidak ada pergumulan persoalan yang tidak dapat Tuhan selesaikan, asal kami dan setiap orang mau mengandalkan Engkau. Terkhusus Tuhan, di pagi ini kami doakan Radio Pelita Kasih yang senantiasa menyiarkan dan memberitakan firman Tuhan. Berkati setiap orang yang bekerja, berikan mereka hikmat, kesungguhan hati untuk melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga semakin banyak orang terberkati oleh karena firman Tuhan yang senantiasa disiarkan dan diberitakan. Ampunilah kami ya Tuhan dari setiap pelanggaran dan dosa, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima setiap berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Borutari Horan dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sunurat dengan nomor telepon 0813 8614 2835 dan Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga dengan nomor telepon 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB.
2. Ibadah remaja pukul 10 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Juliani Boru Tarihoran, bersama 25 orang sintua dan 3 orang calon sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean dengan nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.